Hidupmu berubah bukan karena target besar, tapi kebiasaan kecil. Ini Atomic Habits, jangan skip. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bongkar salah satu buku yang mengubah banyak hidup orang, Atomic Habits dari James Clear. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih rahasia di balik perubahan besar itu. Yang ternyata, dimulainya dari langkah-langkah super kecil yang sering kita anggap sepele. Siap buat mengubah cara pandang soal kebiasaan? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Udah niat banget mau berubah, tapi kok ya gagal lagi. Rasanya kayak nabrak tembok terus-terusan, iya kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih ide besarnya. Menurut James Clear, masalahnya itu bukan di diri kita. Bukan karena kita kurang motivasi atau kurang niat. Tapi, masalahnya ada di sistem yang kita pakai. Kesuksesan itu datangnya bukan dari fokus ke tujuan akhir, tapi dari ngebenerin sistem kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari. Jadi, yuk kita benerin sistemnya. Sekarang kita masuk ke jantung dari buku ini. Sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Namanya kebiasaan atomik. Apaan sih itu sebenarnya? Dan kenapa konsep ini bisa jadi game changer? Bayangin deh, ini tuh kayak atomnya sebuah perubahan. Super kecil, fundamental, tapi waktu digabungin, bisa jadi sesuatu yang gede dan kuat banget. Inilah blok-blok pembangun paling dasar untuk hasil yang luar biasa. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Kalau kita bisa jadi 1% lebih baik aja setiap hari, efeknya itu kayak bunga majemuk di investasi. Awalnya mungkin nggak kelihatan bedanya, tapi seiring berjalannya waktu, peningkatannya itu jadi eksponensial, dahsyat banget. Jadi ini bukan soal revolusi dalam semalam, tapi evolusi yang konsisten, hari demi hari. Nah, kalau bagian yang ini, ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Biar sebuah kebiasaan itu nempel terus, nggak cuma angat-angat tai ayam, ada satu pergeseran pola pikir yang penting banget yang harus kita lakuin. Coba deh lihat perbedaannya. Kalau fokus kita ke hasil, misalnya, aku mau nurunin berat badan, olahraga atau makan sehat, itu rasanya jadi kayak beban, jadi kewajiban. Tapi, coba deh geser fokusnya ke identitas. Aku adalah orang yang sehat. Tiba-tiba, milih salad atau pergi nge-gym itu jadi hal yang wajar. Kenapa? Ya karena itulah yang dilakukan oleh orang sehat. Itu selaras sama diri Anda yang baru. Jadi kuncinya, jangan cuma ngejar tujuan, tapi bangun identitasnya. Oke, teorinya udah dapat, pola pikirnya udah paham. Sekarang, gimana praktiknya? Nah, James Clear ngasih kita kerangka kerja yang super praktis. Langkah demi langkah, buat ngebangun kebiasaan baik, dan tentu aja, buat ngilangin kebiasaan buruk. Kini dia nih, 4 hukum saktinya. Simple, gampang diingat, dan yang paling penting, efektif banget. Yuk, kita kupas satu persatu. Jadi gini, setiap kebiasaan itu kan dipicu sama sesuatu di sekitar kita ya, pemicu atau isyarat gitu. Nah, logikanya jadi simpel banget. Kalau kita mau bangun kebiasaan baik, ya bikin pemicunya kelihatan jelas banget. Sebaliknya, kalau mau ngilangin kebiasaan jelek, ya sembunyiin pemicunya. Contohnya gimana? Gampang banget. Mau lebih sering baca buku, jangan simpen bukunya di rak, tapi taruh aja di atas bantal. Dijamin kelihatan terus kan sebelum tidur? Atau mau ngurangin main sosmed, jangan cuma ngandelin tekad, tapi desain lingkunganmu. Sembunyiin itu aplikasi-aplikasi yang ganggu di folder paling belakang. Otak kita itu pada dasarnya mesin pencari hadiah. Kita bakal lebih semangat ngelakuin sesuatu kalau kita ngarepin ada hal yang menyenangkan setelahnya. Pertanyaannya, gimana caranya kita ngakalin otak biar suka sama kebiasaan yang tadinya kita anggap berat? Nah, ini strateginya cerdas banget. Namanya bundle godaan atau temptation bundling. Jadi, kamu pasangin kebiasaan yang perlu kamu lakuin kayak olahraga sama sesuatu yang emang udah kamu suka banget lakuin. Misalnya nonton Netflix. Lama-lama otak kita bakal mikir, mau nonton Netflix, asyik, harus naik treadmill dulu. Jadinya treadmillan jadi terasa menarik. Ini penting banget nih. Sering kali kita gagal itu bukan karena kita males loh, tapi karena ada terlalu banyak rintangan atau gesekan buat memulai. Jadi kunci utamanya adalah kurangin hambatannya. Bikin si kebiasaan baru ini jadi gampang banget buat dimulai. Ini dia senjatanya, aturan 2 menit. Tujuannya bukan buat langsung mencapai hasil besar, tapi untuk menguasai seni memulai. Siapapun bisa kan baca 1 halaman, siapapun bisa pakai sepatu lari. Nah, begitu kamu udah mulai, momentum itu bakal ngebawa kamu lebih jauh. Jadi bikin langkah pertamanya itu gampang banget, nggak pakai mikir. Biar sebuah kebiasaan itu awet dan terus diulang, otak kita butuh merasa berhasil segera setelah melakukannya. Ya manusia kan gitu ya, kalau kita ngerasa senang setelah ngelakuin sesuatu, pasti pengen ngulangin lagi. Otak kita butuh imbalan langsung.
Jadi, begitu selesai ngelakuin kebiasaan baik, langsung kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Nggak perlu heboh, bisa sesimpel nyoret daftar tugas atau nikmatin teh favorit. Sebaliknya, buat kebiasaan buruk, bikin konsekuensinya terasa langsung dan nggak enak. Misalnya, kalau bolos olahraga harus traktir temen. Ini bakal ngelatih otak buat ngehindarin perilaku itu. Oke, sekarang kita jujur-jujuran ya. Kenapa sih kita sering banget nyerah di tengah jalan pas lagi bangun kebiasaan baru? Jawabannya itu ada di kesenjangan antara usaha yang kita keluarin sama hasil yang kelihatan. Analogi ini ngena banget. Coba bayangin ada batu besar yang ditetesin air terus-menerus. 100 tetesan pertama, 1000 tetesan pertama, kayaknya nggak ada efeknya sama sekali. Batunya masih utuh. Tapi setiap tetesan itu nggak sia-sia loh. Dia lagi ngebangun tekanan yang nggak kelihatan. Sampai akhirnya, tes. Satu tetesan terakhir bikin batu itu pecah jadi 2. Bukan karena tetesan terakhir itu yang paling kuat, tapi karena akumulasi dari ribuan tetesan sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dataran potensi laten. Ada sebuah periode waktu yang bisa jadi lama, di mana kita terus berusaha, tapi hasilnya kok kayaknya datar-datar aja, nggak ada kemajuan. Fase inilah yang bikin frustrasi banget. Fase kayaknya usaha gue sia-sia, dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Padahal, kalau aja kita bisa bertahan sedikit lebih lama, kita bakal sampai di momen terobosan, di mana semua usaha yang udah numpuk itu akhirnya meledak jadi hasil yang signifikan. Mari kita tutup dengan pesan yang kuat banget ini. Setiap kali kamu memilih buat baca satu halaman buku, atau pakai sepatu lari, atau makan makanan sehat, kamu itu bukan cuma sekedar melakukan sebuah tindakan. Kamu sedang memberikan sebuah suara, sebuah vote yang membuktikan ke diri sendiri, inilah tipe orang yang aku inginkan. Jadi pertanyaannya buat kita semua, suara seperti apa yang mau kita kasih hari ini? Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.